Ya, akhirnya chapter 235 rilis juga. Seru sih, tapi kayak agak nanggung gitu. Setuju nggak? Dan sebelum kita membahas chapter terbarunya, mari kita lihat dulu beberapa diskusi terkait dengan kemungkinan apa yang terjadi pada chapter ini. Pertama, pada chapter 235 kita juga masih melihat perkembangan karakter dari Jiwoo. Bahkan, walaupun ada banyak musuh di hadapannya, Jiwoo masih terlihat nampak sangat tenang untuk mengambil sebuah keputusan. Dan tentunya pada mini arc kali ini musuh yang akan dilawan Jiwoo adalah para Awaken buatan. Walaupun di sini Mimin masih belum yakin pasti apakah Rila atau Layla itu adalah Awaken asli ataupun Awaken buatan. Nah, kalau menurut para readers, Dr. Layla itu asli Awaken atau cuman abal-abal? Kalau Mimin sih kayaknya masih 50-50 ya, walaupun ada sih kemungkinan kalau misalkan Layla itu Awaken asli. Tapi kalau misalkan Layla itu Awaken asli, pastinya ada Awaken kuat yang membacking-nya. Karena sudah menjadi sifat alami bagi Awaken untuk tidak mau diatur oleh manusia biasa. Jadi nggak mungkin kalau misalkan orang yang menugaskan Layla itu adalah manusia biasa. Kalaupun memang benar ia adalah Awaken asli, pastinya ada Awaken kuat yang memerintahkannya. Itu paling masuk akal kalau misalkan si Layla itu ternyata adalah Awaken asli. Lalu kemungkinan Kaiden datang, ini juga jadi 50-50. Kalau melihat kondisi pertarungan Jiwoo dengan Layla, kemungkinan besar Kaiden tidak akan datang. Tapi beda cerita kalau misalkan nanti ada Awaken buatan yang mulai membantu Layla dan jumlahnya tidak sedikit. Mungkin Jiwoo akan kewalahan dan mungkin akan terdesak. Saat itulah bisa aja Kaiden dan juga Curtain datang. Walaupun kemungkinannya cuma sedikit, tapi kalau misalkan Jiwoo itu berada di atas angin sampai dengan terakhir, kemungkinan besar kedua kucing tersebut tidak akan datang. Oke, sekarang mari kita bahas mengenai kemampuan dari Dr. Layla. Walaupun ia seorang psikis, ternyata ia juga bisa menggunakan kemampuan untuk menyerang melalui jarak jauh, yang artinya ia merupakan petarung jarak jauh. Dan dilihat dari ketahanan fisiknya, jelas ia jauh lebih kuat daripada Pak Botak. Mungkin kemampuannya setara dengan top 10 Awaken dunia. Maksudnya top 10 Akademi Awaken dunia. Kalau misalkan levelnya rendah ya, mungkin saja sekali pukul oleh Jiwoo tuh orang langsung pingsan. Tapi melihat ia masih sangat kuat dan bahkan masih bisa melakukan serangan balasan, berarti levelnya sudah jauh di atas para Awaken buatan yang telah dilawan oleh Jiwoo. Atau memang benar jangan-jangan ia merupakan Awaken asli. Tapi tunggu. Kalau misalkan Awaken asli, jadi agak ragu juga sih Mimin. Kenapa? Karena informasi terkait dengan murid Kaiden itu kan sudah tersebar luas di kalangan para Awaken sejagat raya. Agak aneh kalau misalkan seorang Awaken asli tidak mengetahui identitas Jiwoo yang mulai tersebar. Paling nggak orang-orang Awaken tuh tahu lah fotonya atau gambarnya dari Jiwoo. Tinggal sebar di sosmed para Awaken kan langsung ketahuan, oh ini toh murid dari Kaiden. Nah, selanjutnya kira-kira apa yang terjadi pada chapter 236? Pastinya kita akan melihat pertarungan lanjutan antara Jiwoo melawan Dr. Layla. Pada saat ini tentunya Jiwoo masih berada di atas angin, tapi tentu saja beberapa hal bisa saja terjadi. Pertama, Layla belum menggunakan kekuatan bantuan, sama halnya yang digunakan oleh Pak Botak. Melihat dari kekuatannya saat ini, kalau misalkan si Dr. Layla itu menggunakan alat untuk menambah kekuatan, otomatis kekuatannya jauh lebih kuat dan tentunya itu bisa menyusahkan Jiwoo. Belum lagi karena di sana mungkin adalah markas pusat, pastinya ada banyak Awaken buatan yang menjaganya. Kalau misalkan Awaken buatan tersebut melawan Jiwoo secara bersamaan, tentu saja akan merepotkan Jiwoo. Apalagi kalau misalkan ada salah satu dari mereka yang menangkap dan mengancam akan membunuh Dr. Kang Yujong. Pasti itu akan membuat Jiwoo kesulitan dan mungkin akan berakhir dengan menyerah.
Intinya masih ada banyak sekali skenario kemungkinan apa yang bisa terjadi pada chapter 236. Terutama di sini karena Jiwoo hanya bertarung seorang diri dan ia juga harus melindungi ibunya. Kalau misalkan ada satu orang lagi, pastinya Jiwoo bisa bertarung dengan leluasa. Tapi karena ibunya ini nggak ada yang jaga, ini bisa menjadi kelemahan Jiwoo pada satu titik. Apalagi misalkan nanti ada banyak orang yang mulai berusaha untuk menjatuhkan Jiwoo. Ya mudah-mudahan sih ya Jiwoo bisa bertahan sampai dengan terakhir dan membawa ibunya pergi keluar. Tapi lebih epic lagi kalau misalkan tiba-tiba ada yang membantu Jiwoo. Mau itu Kaiden ataupun Kerten, atau bisa juga Yong yang mungkin saja ingin membalas budi kepada Dr. Kang Yujong dan juga memiliki dendam terhadap fasilitas penelitian tersebut. Mungkin sih ya butuh 1-2 chapter lagi untuk menyelesaikan pertarungan antara Jiwoo dengan orang-orang di laboratorium penelitian tersebut. Nah, kalau menurut para readers gimana? Kira-kira kemungkinan ada nggak yang datang untuk menolong Jiwoo? Itu saja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.